Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan. Pemirsa yang budiman, yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang saya hormati, tips mencari jodoh episode ketiga. Di dalam kehidupan ini, pemirsa sekalian, laki-laki pasti membutuhkan perempuan. Sebaliknya, perempuan juga membutuhkan laki-laki. Kalau ada laki-laki tidak membutuhkan perempuan atau perempuan tidak membutuhkan laki-laki, maka dipertanyakan tentang eksistensi. Karena itu, bagaimana laki-laki bisa memperoleh perempuan sebagai calon istrinya? Dalam hal ini, bagaimana seorang laki-laki itu memiliki tips untuk mendapatkan jodoh? Yang pertama, tentu punya niat baik. Apakah niatnya ini mencari jodoh untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, atau dia mencari jodoh hanya sekedar permainan dunia atau mengikuti hasrat hawa nafsu belaka? Karena itu, seorang laki-laki niatnya harus berniat karena lillahi ta'ala. Yang kedua, tentu kriteria yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki, dia memiliki tipologi kepemimpinan sebagai seorang kepala rumah tangga. Yang kedua, dia mampu mengayomi, mampu mendidik dan membina, dan mampu memahami serta memberikan kasih sayang yang sejati kepada seorang perempuan. Kalau sudah punya niat untuk itu, insya Allah tidak ada halangan bagimu untuk mendapatkan calon seorang istri. Yang kedua, laki-laki harus memiliki pengetahuan yang banyak tentang bagaimana cara, bagaimana metode untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat, laki-laki harus mencari perempuan yang mirip dengannya. Yang mirip yang dimaksud adalah mirip secara lahiriah dan mirip secara batiniah. Karena biasa kita dengar ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di antara kamu istrimu atau pasanganmu dari dirimu sendiri. Apa maksudnya? Menurut filsafat semiotika, kentara atau jelas sekali kalau laki-laki dengan perempuan itu menjadi jodoh. Misalnya, pertama dilihat dari paras wajahnya. Apakah mulai dari dahinya, kemudian alisnya atau keningnya, kemudian pipi kiri kanan, kemudian hidung, kemudian dagu. Kalau ada keserasian di situ, maka itu sudah menunjukkan stasiun atau makam atau tangga pertama untuk mencari kesesuaian sudah masuk kategori.
Yang kedua, dari kata-katanya. Kalau kata-katanya seorang perempuan calon istri itu ada sinergik dengan kata-kata seorang laki-laki, maka itu juga sudah menunjukkan tanda bahwa ini akan menjadi jodoh. Tetapi ingat pemirsa sekalian, keseimbangan yang dimaksud di sini, kalau laki-lakinya itu sedikit agak kalem atau pendiam, sedangkan perempuannya cerewet, jadi itu. Karena kalau sama-sama pendiam tidak beres. Dan juga sebaliknya kalau sama-sama cerewet, berantakan itu rumah tangga. Yang kelima adalah tingkah laku laki-laki dan perempuan. Kita bisa membaca, ya. Bagaimana kita bisa membaca tingkah laku laki dan tingkah laku perempuan? Sebagai misalnya kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu yang ingin mencoba mempertemukan anak kita yang laki-laki atau perempuan kepada lawan. Kalau istilahnya gestu, bagaimana body language yang ditampilkan oleh laki-laki itu? Apakah ini laki-laki ingin menikahi perempuan ini? Kalau dia tampilannya sombong, jangan terima. Biasanya kalau laki-laki yang bagus, pemirsa sekalian, ketika dia datang bertamu, yang dia tanya adalah di mana tempat wudhu. Lantas dia berwudhu, dia minta untuk atau bermohon kepada tuan rumah mau melaksanakan sholat. Kalau ini laki-laki yang begini karakternya, insya Allah jangan khawatir. Sudah ada tanda-tanda ini laki-laki yang beriman, pemirsa sekalian. Tetapi dilihat juga caranya. Ada laki-laki yang tampil so alim di hadapan kita, kan gampang dibaca. Masa bapak-bapak tidak tahu, pemirsa sekalian? Cara ngomongnya, laki-laki kalau langsung jabat tangan dan cium tangannya, kita sebagai calon mertua misalnya, ada terasa bahwa ada sentuhan rasa, bukan sentuhan tampilan, bukan sentuhan pikiran dan silaturahmi, tapi ada sentuhan rasa. Kalau bapak-bapak merasakan bahwa ada sentuhan kasih sayang, inilah yang menjadi tulang rusuk bagi calon suami dari anaknya bapak. Setelah itu, kalau dia menunduk, mengangguk saja, tidak banyak komentar, nanti ditanya baru menjawab, itu laki-laki yang bagus. Dan menurut teori orang di kampung atau tradisi atau kebiasaan pengalaman, katanya kalau laki-laki datang bertamu untuk memperkenalkan diri atau mengenal atau mau datang melamar anak bapak, kalau dia sering pegang kepala, jangan, itu angkuh. Kalau dia sering pegang kaki atau tusuk-tusuk kuku, jangan, itu orang sebenarnya dia akan melakukan suatu tindakan yang tidak beres dalam rumah tangga. Karena itu menurut ilmu pengalaman juga itu kita harus percaya. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbesar dalam kehidupan. Begitu pula sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau perempuannya datang dengan tampilannya yang tidak menyenangkan, jangan diterima. Itu perempuan tidak beres. Apalagi cerewet di hadapan mertua, jangan, bahaya Bapak Ibu sekalian. Karena itu hati-hati. Karena biasanya dalam berumah tangga, ibu-ibu atau laki-laki, perempuan atau laki-laki, tahun pertama pintar sekali kamuflase, pintar menutup kekurangan. Tapi sudah tahun kedua, beres itu. Dulu sifat aslinya muncul semua. Begitu juga laki-laki. Makanya jangan heran, biasanya itu kalau baru-baru pengantin baru jalan bersama istrinya, jatuh tasnya, aduh sayang, jatuh tasmu, yang penting tidak jatuh hatimu. Sudah 2 tahun kedua jatuh tasnya, bukan lagi sayang, dibilang di mana kau simpan matamu. Saudara, itu menunjukkan bahwa dia cinta hanya cinta biologi. Karena itu pemirsa sekalian,
di dalam pernikahan itu istilah sakinah itu secara biologis. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu yang dimaksud dengan sakinah mawaddatan wa rahmah. Sakinah itu secara biologis. 6 bulan ji. Tetapi kalau warahmah, kalau kamu melihat di dalam rumah tangga itu, jangan kamu melihat kekurangannya, cari kelebihannya. Untuk menuju kepada warahmah, kamu bukan hanya sekedar mencari kelebihan, tapi tutup kekurangannya. Karena itu pemirsa sekalian, bahwa indikator-indikator yang saya sampaikan itu untuk menyeleksi atau filter terhadap calon menantu bisa kita pertimbangkan. Tapi dengan catatan, kita tetap melaksanakan sholat istikharah, memohon kepada Allah untuk dipilihkan apakah yang datang pertama ini cocok dengan anak tak, atau yang datang pertama ini hanya sekedar untuk cari muka, atau mungkin yang datang pertama ini adalah itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan terlalu banyak melihat kekurangannya, lihatlah kelebihan, karena setiap orang punya kelebihan. Boleh jadi apa yang kita pikir itu kurang tapi menurut Allah sempurna, atau sebaliknya, jangan terlalu percaya kita mengatakan bahwa itu sempurna, belum tentu. Boleh jadi di mata Allah penuh kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.